Halo Pak Ade, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan final assignment kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami memilih untuk merancang arsitektur AWS Cloud untuk website e-commerce bernama iMbeauty. Berikut adalah hal-hal yang melatar belakangi iMbeauty. Industri kosmetika di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan selama pandemi COVID-19 dengan peningkatan jumlah perusahaan hingga 20,6% dan dominasi sektor UMKM sebesar 83%. Namun banyak sekali tantangan dalam industri kosmetika ini seperti persaingan bisnis semakin ketat dan banyak UMKM yang kurang memiliki strategi pemasaran yang efektif. Oleh karena itu, diperlukanlah platform digital yang mendukung pemasaran, transaksi, dan strategi pemasaran dengan biaya yang terjangkau. Nah, arsitektur cloud computing menawarkan konsep pay as you go, pricing menghemat biaya dan memungkinkan penyesuaian layanan sesuai kebutuhan dari bisnisnya. Dengan menggunakan AWS, iMeauty dapat menjangkau konsumen yang lebih luas dan mengotomatisasi kegiatan-kegiatan penting dalam bisnis iMeauty. Berikut adalah fitur-fitur dari iMeauty. Arsitektur cloud aplikasi iMeauty itu dibangun di sebuah availability zone dalam region Asia Pasifik, Jakarta. Nah, iMeauty memiliki beberapa fitur e-commerce pada umumnya seperti push notification untuk promosi, sistem recommendation, pencarian produk, daftar produk, shopping cart, dan pemesanan dan pembelian produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arsitektur untuk website iMeauty yang telah kami rancang. Jadi, ketika customer sedang mengakses website kami akan terhubung dengan Amazon Route 53 yang menyediakan layanan manajemen DNS di mana Amazon Route 53 ini berperan penting dalam menyediakan konektivitas dan pengelolaan domain untuk website iMeauty. Kemudian, Amazon Route 53 terhubung dengan Amazon CloudFront, di mana Amazon CloudFront ini berperan dalam penyebaran konten produk yang terdapat dalam iMeauty dengan latensi yang rendah dan kecepatan yang tinggi. Selain itu, CloudFront juga dapat menyimpan cache di lokasi penyimpanan cache yang terdekat dengan pengguna. Untuk tempat penyimpanan database, website iMeauty menggunakan salah satu fitur yang terdapat dalam Amazon S3, yaitu S3 Bucket, sebagai tempat penyimpanan data terkait dengan data produk, data pelanggan, serta data backup, dan data arsip. Kemudian, website iMeauty memiliki Internet Gateway, yang merupakan titik masuk utama untuk lalu lintas internet ke dalam si VPC. Nah, dengan begitu, Internet Gateway memungkinkan VPC untuk terhubung langsung ke internet, sehingga pengguna dapat mengakses sumber daya dalam VPC dari dan ke dalam internet. Selain itu, Internet Gateway juga berperan dalam mengamankan lalu lintas yang masuk dan keluar dari VPC. Dalam arsitektur iMeauty, komponen Internet Gateway ini penting untuk melindungi data pelanggan dan transaksi dari serangan dan peretasan oleh hacker. Kemudian pada arsitektur ini, Internet Gateway diintegrasikan dengan layanan AWS lainnya yaitu Elastic Load Balancing. ELB berperan untuk mendistribusikan lalu lintas secara merata ke beberapa instansi EC2 yang menjalankan website dari iMeauty ini. Kemudian ada juga Amazon EC2 Autoscaling yang terhubung dengan ELB yang fungsinya adalah untuk menskalakan website iMeauty secara otomatis sehingga apabila suatu saat terjadi permintaan lalu lintas yang banyak terhadap website iMeauty, website-nya masih dapat bekerja dengan kinerja yang baik dan tidak nge-crash. Kemudian, lanjut kalau dilihat di dalam VPC ini terdapat public subnet dan juga private subnet. Dalam public subnet terdapat NAT gateway yang berfungsi untuk menghubungkan instansi yang terdapat di dalam private subnet dengan sumber daya di luar private subnet, misalnya seperti internet atau layanan AWS lainnya. Selain itu, instansi di dalam private subnet telah terlindungi oleh firewall yang ada di dalam gateway. Lalu lintas yang keluar dari private subnet melalui NAT gateway akan ditranslate dengan alamat IP publik NAT gateway. Dengan demikian, resiko serangan langsung ke dalam instansi dalam private subnet dapat diminimalisir. Lalu, jika dilihat dari arsitektur ini, terdapat beberapa private subnet yang menampung beberapa fitur dari arsitektur iMeauty yang sudah dijelaskan oleh Delvina di slide sebelumnya. Saya mulai dulu dari private subnet yang ada di paling pojok kanan atas. Nah, di sini terlihat ada suatu fitur namanya Amazon Pinpoint. Nah, fitur ini berfungsi untuk memantau dan melacak interaksi pengguna. Kayaknya kalau bisa dilihat di sini panahnya langsung terhubung dengan customer itu sendiri. Lalu, Amazon Pinpoint ini terhubung dengan Amazon Personalize, di mana Amazon Personalize merupakan fitur yang berasal dari data DynamoDB yang telah ditrain dengan predictive model. Nah, Amazon Personalize ini akan menampilkan rekomendasi produk yang dipersonalisasi. Artinya, iMeauty dapat menganalisis data pelanggan termasuk riwayat pembelian, preferensi produk, dan perilaku belanja, hingga nantinya dia akan bisa mengirimkan pesan atau notifikasi melalui Pinpoint. Jadi ini hubungannya itu dari Pinpoint ke Personalize, dari Personalize mengatur data di DynamoDB dan predictive model, dia akan kembali lagi ke Pinpoint dan kembali ke customer. Jadi hubungannya
bentuknya seperti sirkular. Lalu beralih ke kontainer yang ada di bagian tengah sini. Nah, ini beberapa fitur di dalam e-commerce ini dibungkus di dalam Elastic Corner Service for Microservice atau disebutnya itu AWS Fargate. Nah, di sini merupakan kontainer Docker yang memungkinkan admin bisa mengelola infrastruktur server secara langsung. Nah, dia juga menawarkan skalabilitas otomatis untuk menyesuaikan kapasitas kontainer berdasarkan jumlah permintaan yang berubah-ubah. Misalkan saat terjadi event promosi 12-12 atau adanya penawaran khusus dari aplikasi. Nah, selain itu, kontainer ini juga menyediakan keamanan dan isolasi yang kuat antara kontainer. Jadi, isolasi ini nanti yang membatasi informasi pembayaran dan data pribadi antar pengguna aplikasi itu sendiri. Nah, di sini kelihatan kalau di dalam kontainer ini ada beberapa fitur IMBeauty. Pertama, ada rekomendasi yang tadi terhubung dan personalized, lalu ada user dan order. Nah, di sini terhubung dengan RDS. Nah, RDS di sini merupakan fitur database relasional. Jadi, database-nya ini memiliki tabel dengan struktur yang konsisten dan perubahannya pun hampir jarang terjadi. Nah, RDS di sini kami memiliki dua database, yang satu aktif, yang satunya standby. Nah, keduanya ini bukan berarti dipakai di waktu yang sama, melainkan satu yang di sini dengan satu standby itu digunakan untuk data backup apabila database utama yang aktif itu mengalami masalah. Lalu di sini ada shopping cart yang terhubung dengan DynamoDB. Nah, apa bedanya dengan RDS yang tadi? DynamoDB ini sendiri yang ada juga di dalam fitur sebelumnya, ini merupakan database non-relasional. Jadi dia mengumpulkan data-data yang sifatnya itu tidak terstruktur seperti interaksi atau pelacakan aktivitas pengguna di dalam aplikasi itu sendiri. Lalu di sini juga ada fitur produk yang terhubung dengan Amazon Elastic Cache. Nah, Elastic Cache ini fungsinya untuk meningkatkan kinerja, di mana dia memungkinkan penyimpanan cache dalam memori yang cepat dan scalable. Jadi dia akan membantu meningkatkan kinerja dari database ini sendiri. Karena misalkan seringkali kalau misalkan lagi rame kunjungan di aplikasi itu database-nya itu suka lambat bekerja karena banyaknya permintaan. Nah, dengan Elastic Cache ini akan mengurangi beban dari pekerjaan database itu sendiri. Lalu terakhir ada search. Untuk Elasticsearch ini merupakan layanan yang menyediakan search engine dan data analytics untuk mengelola data yang terstruktur maupun tidak terstruktur, yang nantinya berhubungan juga tentang pencarian produk, rekomendasi, analitik dan insight, lalu indexing data, seperti filtering data itu sendiri. Dan ini semua dibungkus ke dalam namanya EC2 Container Registry atau disingkat sebagai ECR. Berdasarkan cloud arsitektur yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa website IMBeauty merupakan website yang scalable, di mana developer tidak perlu mengkonfigurasi website secara manual setiap kali terjadi lonjakan ataupun penurunan traffic. Konfigurasi yang dimaksud di sini itu misalnya seperti penyesuaian jumlah instance yang diatur oleh EC2 auto scaling. Atau dengan kata lain, lingkungan tempat IMBeauty dibangun merupakan automated environment yang pengelolaannya diatur secara otomatis dan dinamis. Hal ini juga berarti layanan-layanan yang digunakan dalam website IMBeauty dilihat sebagai disposable resource yang dapat dihilangkan ketika resource tersebut sudah tidak lagi digunakan. Dengan demikian, biaya operasional dan maintenance website akan menjadi lebih optimal dan efektif. Kemudian data-data pada e-commerce, baik relasional maupun non-relasional yang berukuran besar dan kompleks akan disimpan dan dikelola oleh DynamoDB, RDS, dan Elasticsearch, sehingga data-data tersebut dapat dengan mudah dicari dan dianalisa ketika diperlukan. Selain itu, penggunaan caching in memory pada Elastic Cache juga sangat membantu dalam mengirimkan dan menampilkan data pada user dengan latensi yang rendah. Dan untuk menjamin fleksibilitas, availabilitas, skalabilitas, serta meminimalisir risiko penurunan performa website, maka seluruh komponen pada website dihubungkan secara loosely coupled, dan dengan demikian, ketika terjadi kerusakan pada salah satu komponen, performa website secara keseluruhan itu tidak akan ikut terpengaruh. Dengan demikian, IMBeauty dapat terhindar dari single point of failure. Dan jika berbicara mengenai keamanan website, IMBeauty juga mengimplementasikan banyak pengaman lainnya, seperti enkripsi data address dan data in transit, penggunaan Internet Gateway dan NAT Gateway, dan berbagai fitur sosial layanan lainnya. Sehingga dari semua penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa semua kebutuhan website IMBeauty itu dapat terpenuhi melalui penggunaan layanan yang tepat. Jadi developer tidak perlu menurunkan fungsionalitas website hanya karena keterbatasan infrastruktur server. Atau dengan kata lain, layanan-layanan yang digunakan ini didesain dan disesuaikan dengan kebutuhan website dan bukan sebaliknya, yaitu kebutuhan website yang menyesuaikan dengan service yang ada. Sayangnya, semua keunggulan ini memiliki trade-off, di mana salah satu trade-off-nya adalah tingkat kompleksitas dalam arsitektur dan konfigurasi awal yang tinggi. Jika terjadi kesalahan dalam konfigurasi awal, maka akan sangat mungkin terjadi pembangunan biaya maupun kegagalan sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, arsitektur perlu didesain secara detail dan teliti, serta dimonitor secara berkala untuk memastikan bahwa
semua layanan dapat berjalan dengan baik. Demikian penjelasan singkat kami mengenai cloud arsitektur pada website e-commerce yang kami rancang. Dan karena keterbatasan waktu, maka penjelasan lengkap tidak dapat kami sampaikan dalam video ini. Penjelasan lengkapnya dapat dilihat pada paper yang telah disubmit bersama dengan video presentasi ini. Terima kasih.